Tiga, dua, satu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Patmu Project yang akan mempresentasikan project mata kuliah penambangan teks, yaitu implementasi algoritma random forest dengan reduksi dimensi truncated SVD untuk klasifikasi sentimen Twitter dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini anggota kami beranggotakan ada Putu Padmanaba, Yan Andi Nayardika, dan juga saya, Raffi Arkan. Selanjutnya. Nah, ledakan data tekstual. Nah, di media sosial seperti Twitter di Indonesia, menghasilkan volume data teks yang sangat besar setiap detiknya. Data ini menjadi sumber opini publik real time yang sangat berharga untuk analisis sentimen, yaitu bisa dikategorikan positif, negatif, dan netral. Nah, oleh karena itu akan kami olah untuk mengidentifikasi polarisasi sentimen masyarakat, apakah cenderung positif, negatif, atau netral berdasarkan teks mereka. Selanjutnya. Nah, di sini tujuan kami adalah melakukan transformasi fitur, yaitu menggunakan TF-IDF dan truncated SVD. Lalu selanjutnya kami akan evaluasi model random forest-nya, dan pada di akhir akan kami analisis komparatif. Selanjutnya. Nah, di sini ada arsitektur dan tools kami, di mana kami menggunakan di Google Colab untuk notebooknya, lalu menggunakan pastinya bahasa Python. Di sini kami menggunakan library scikit-learn, matplotlib, dan juga pandas. Selanjutnya. Nah, pada metode kami yaitu kami pengumpulan data dan juga membersihkan. Lalu selanjutnya ada EDA dan preprocessing. Selanjutnya ada ekstraksi fitur TF-IDF, lalu ke reduksi dimensi yaitu truncated SVD. Lalu pada tahap ke-5 yaitu modelingnya dengan menggunakan random forest, dan pada akhir akan melakukan evaluasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yan Andinaya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan mengenai overview datanya, di mana sumber datanya kami hasilkan melalui LLM dengan model dari Gemini. Kemudian konteks datanya yaitu simulasi opini pengguna Twitter di Indonesia dengan topik yang luas. Kemudian ukuran datanya ada 50 baris, dan di sini terdapat atribut teks Twitter yaitu sebagai fiturnya. Kemudian ada label sentimennya sebagai targetnya, di mana target ini terdiri dari tiga kelas yaitu positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, nah untuk persebaran antar kelasnya ini cukup merata antar datanya, yaitu untuk kelas netral ada 34%, kelas positif ada 34%, dan kelas negatif ada 32%. Selanjutnya kami melakukan visualisasi dengan word, word cloud, di mana ini visualisasi sebelum cleaning. Masih terdapat beberapa noise data seperti ada kata di, kemudian ada kata ini, dan ini kami bagi menjadi 4 word cloud, yaitu yang pertama ada word cloud untuk all tweets, kemudian ada word cloud untuk kelas positif, dan word cloud untuk net kelas netral, dan word cloud untuk kelas negatif. Selanjutnya, kemudian untuk word cleaningnya kami melakukan pertama-tama yaitu case folding, kemudian text cleaning, kemudian stop word removal, dan stemming. Untuk sampelnya di sini, contohnya ada, misalkan ada original teksnya, wah fitur baru di aplikasi ini benar-benar ngebantu produktivitas banget. Dan clean teksnya menjadi, wah fitur baru aplikasi benar-benar ngebantu produktivitas banget. Di sini eh, kami melakukan beberapa work cleaning yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk seluruh rangkaian prapemrosesan ini bertujuan untuk mereduksi variasi bentuk kata yang tidak perlu, sehingga memperkecil ukuran vocab tanpa menghilangkan esensi makna dan sentimen di dalamnya. Selanjutnya, nah ini kami melakukan visualisasi workload lagi, tapi bedanya ini setelah dilakukan cleaning, di mana kata-kata seperti tadi di, kemudian ini itu sudah hilang di sini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk fitur engineering akan dilanjutkan oleh Putu Padmanaba. Baik, selanjutnya setelah data kita, yaitu data teks kita sudah dibersihkan, kemudian kita pertama-tama kita melakukan data splitting terlebih dahulu, di mana
tujuan di sini agar kita bisa ngetes apakah model kita nanti itu baik atau buruk. Setelah kita melakukan data splitting, di setiap subset data tersebut kita akan melakukan pertama TF-IDF factorization, di mana dari berupa teks itu akan berubah kita menjadi angka, yaitu representasi vektor. Kemudian bisa dilihat di sini dari hasil vektor itu terekstraksi atau uh, terbentuk 226 fitur, dan setelah kita mendapatkan fitur vektornya, kita akan menggunakan Turn Standard SVD, di mana kita akan melakukan dimension reduction, di mana yang awalnya fiturnya itu berjumlah 226 direduksi menjadi berjumlah 20. Oke, nah selanjutnya dari uh, fitur extraction tadi yang sudah kita ekstrak dan juga sudah kita reduksi, mendapatkanlah evaluasi model, di mana model yang kita gunakan yaitu model random forest, dan di mana kita uji pada data 10 baris data uji, atau tadi 20% data uji, di mana mendapatkan hasil yaitu untuk akurasi globalnya itu sebesar 70%, sementara F1-nya sebesar 65% untuk yang makro, sementara untuk yang weight 68%. Di mana untuk setiap kelasnya bisa kita lihat pada tabel seperti contoh di neutral, di mana rekalnya yang tinggi dan F1 yang tinggi. Di sini menunjukkan memang model sangat tepat ketika mendeteksi atau mengklasifikasikan untuk data neutral. Tapi memang sementara untuk data negatif dan positif memiliki rekal dan juga F1 score yang cukup rendah, di mana ini menandakan model masih sedikit ambigu ketika ingin mengklasifikasi data negatif maupun data positif. Nah, di mana hal ini terbukti oleh confusion matrixnya bisa dilihat untuk data netral hampir semua terdeteksi benar, di mana di sini ada 4. Sementara untuk yang negatif dan juga yang positif terlihat memang model kurang bagus, di mana untuk positif hanya berhasil mengklasifikasikan satu yang benar, sementara untuk negatif hanya 2, di mana memang kombinasi TF-IDF ini dan tulisannya FVD sudah lumayan menghasilkan akurasi model yang besar, yaitu sebesar 70%. Di mana hal ini menunjukkan model sudah lumayan sempurna pada kelas netral. Namun, model memang masih mengalami ambiguitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada kelas negatif maupun positif. Di mana memang di sini mungkin disebabkan karena fitur yang hilang saat reduksi maupun memang keterbatasan data, di mana data hanya berjumlah 50 dan juga berupa data sintetis dari LLM. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari eksperimen ini yaitu pertama, pada penelitian ini telah dilakukan analisis sentimen terhadap data tweet menggunakan tahapan data processing sampai nantinya pemodelan menggunakan random forest. Juga ada hasil EDA yang menunjukkan persebaran sentimen positif, negatif, dan neutral. Juga kita ada beberapa melakukan n-gramnya. Kemudian juga di sini kita juga membuktikan bahwa proses cleaning dan processing berhasil membantu mengurangi noise pada data sehingga kata-kata penting terkait sentimen dapat lebih mudah dikenali oleh model. Dan juga dari eksperimen ini disimpulkan bahwa model random forest yang dibangun memang mampu cukup mencapai akurasi sebesar 70%, sehingga lumayan cukup baik dalam melakukan klasifikasi sentimen pada dataset yang digunakan. Baik, sebelum mengakhiri, kami akan menunjukkan sedikit demo, yaitu berupa aplikasi Streamlit berdasarkan model yang sudah kami bangun. Nah, di mana tampilan sederhana aja. Di sini kita bisa memasukkan atau mengetikkan beberapa kalimat, contohnya kecewa banget aku sama kamu. Di mana ini negatif, seharusnya bisa kita lihat apakah benar. Ya, benar, dan ini negatif. Dan mungkin kita coba yang lain, misalnya langit sore ini cantik banget warnanya. Dan bisa dilihat memang positif, namun kadang beberapa ada yang masih ambigu. Misalnya saya kita coba. Nah, di sini kan sebenarnya memang sedikit ambigu antara positif maupun neutral, di mana memang pada model memang masih sulit untuk membedakannya.
Baik, paling sekian presentasi dari kelompok kami dan juga pengerjaan proyek kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Selamat siang, terima kasih.